Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Ibu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita masuk ke bab 7, media promosi pemasaran. Kita masuk ke KD 3.17 ya, menerapkan media promosi untuk pemasaran online, dan KD 4.17-nya membuat media promosi untuk pemasaran online. Masuk kembali ke sub yang A, yaitu promosi dalam pemasaran. Jadi kita masuk dulu dalam pengertian promosi ya. Jadi gambarannya promosi itu adalah kegiatan dari sebuah unit usaha dalam meningkatkan volume penjualan produk atau jasanya. Jadi menurut si Saladin ini, promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, mengingat, membujuk konsumen tentang produk perusahaan. Ya, dan menurut swasta, promosi adalah persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tingkatan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi tujuan pertama yaitu dalam promosi yaitu supaya produk yang kita jual itu laku di pasaran. Ya, ini masuk ke tujuan promosi, yaitu menyebarluaskan informasi mengenai satu produk. Misalnya kamu menjual satu produk, untuk menyebarluaskan informasi tersebut pasti kamu membutuhkan satu media. Ya, jadi untuk itu. Yang B yaitu menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas konsumen. Jadi tujuan promosi itu bisa mencapai konsumen yang baru atau enggak konsumen yang lama. Kalau kita misalnya menjual satu produk, kita sebagai produsennya, kita mencari seorang konsumen supaya dia loyal untuk membeli barang kita. Itu bagaimana kita meningkatkan dan menjangkau si konsumen tersebut. Yang C, membantu meningkatkan angka penjualan. Di sini tujuan dari promosi itu angka daripada penjualan. Yang pertama, dalam penjualan itu pasti kita belum mendapatkan untung yang besar, tapi makin lama akan meningkat. Yang D, membantu mengangkat keunggulan produk. Dalam satu produk pemasaran atau promosi, setiap produk itu pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, di situ kita harus tahu bagaimana produk yang kita unggulkan itu mempunyai nilai yang lebih dari produk-produk lain. Menciptakan citra suatu produk atau branding. Di sini sangat diperlukan satu penelitian dan satu fokus dalam pemasaran produk, bahwa produk yang kita promosikan itu harus benar-benar menjadi satu produk yang mempunyai brand ternama. Yang F yaitu mempengaruhi pendapat atau perilaku konsumen terhadap suatu produk. Kalau produk kita sudah dipercaya oleh orang lain, pasti pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk itu mempengaruhi orang lain juga. Ya, itu seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis promosi. Yaitu pertama yang promosi secara langsung. Contohnya misalnya kita bagiin brosur secara langsung gitu ya. Itu namanya secara langsung. Bagiin leaflet secara langsung ya. Leaflet seperti itu. Yang B, promosi melalui media offline. Jadi melalui koran, majalah, tabloid, radio, televisi. Ya, jadi bisa seperti itu. Yang C, promosi melalui media online, yaitu misalnya dari media sosial atau jaringan website dan mesin pencari seperti Google. Kita masuk ke B, media promosi offline, misalnya dalam satu iklan ya. Pengertian iklan ini banyak ya. Pengertian iklan itu ada beberapa pengertian menurut si Vetter, Olson ya, Kriantono ya,
Terus ada lagi Durianto, Rusel dan Lane. Jadi ada tokoh-tokoh yang memberi pengertian iklan itu apa. Ya, jadi kalau iklan itu menurut si Kriyantono itu bentuk komunikasi non personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar biaya untuk dia digunakan. Jadi gini, iklan itu merupakan bentuk komunikasi non personal. Jadi komunikasi yang secara yang melalui media tertentu ya. Jadi iklan itu. Jadi dan iklan itu harus mempunyai sponsor yang jelas. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang ya. Ada juga menurut KBBI, iklan adalah berita atau pesan yang mendorong atau membujuk khalayak ramai. Jadi iklan itu intinya itu untuk mendorong khalayak ramai untuk tertarik pada produk kita. Selanjutnya yaitu jenis media promosi offline ya, media promosi ruang terbuka, misalnya brosur ya, brosur atau pamflet, yaitu menggunakan satu halaman saja biasanya ya, dengan kualitasnya bagus. Terus ada buklet ya, dia memiliki jumlah halaman yang dirancang seperti buku, jadi seperti buku ya. Katalog, selanjutnya katalog yaitu sama seperti buku ya, tapi mempunyai berbagai aneka informasi yang lengkap ya untuk konsumen dalam memilih produk. Leaflet itu lipatan yang digunakan untuk berbagai hal ya. Misalnya untuk menampilkan profil usaha. Kalau flyer itu misalnya dicetak dalam satu halaman ya. Flyer itu mirip dengan leaflet, bedanya kalau flyer itu tidak dilipat, tapi kalau leaflet itu dilipat. Kartu nama ini berisi nama, alamat, kontak, logo perusahaan ya. Kalau billboard, kalau kalian bisa melihat di jalanan itu ya, jadi ada struktur permanen yang dipakai ya, sebagai yang berisi gambar atau running text ya, seperti di ITC itu ada billboard yang bagus ya. Baliho juga sama seperti, tapi semi permanen dia strukturnya ya, dan dalam jangka waktu pendek kalau baliho. Jadi bisa kalau kontrak produknya habis turunin ganti lagi ya. Terus spanduk itu dicetak yang spanduk itu gambar yang dicetak dengan model print atau sablon ya, seperti itu. Tapi sekarang banyak yang digunakan adalah spanduk digital. Yang terakhir yaitu banner dengan sama dengan poster ya. Jadi diletakkan pada dudukan penyangga ya kalau banner. Lanjut lagi, media promosi produk alternatif ya. Jadi mencetak logo, jam dinding. Ini seperti ini tidak perlu Ibu jelaskan, kalian lebih mengerti daripada Ibu mungkin ya. Mencetak logo dan media promosi offline bentuknya misalnya word of mouth, dari mulut ke mulut. Misalnya kalian menjual satu produk yang bagus, dari teman antar teman akhirnya terkenal seperti itu. Ada tester atau sampel, mungkin dalam menjual produk kalian harus memberikan sampel terlebih dahulu misalnya, dan surat penawaran atau target promosi. Misalnya kayak kemarin ada ada promosi dari universitas atau apa gitu kan. Dan yang keempat teller marketing ya. Teller marketing itu dia penawaran khusus tentang seperti diskon buy one get one, beli satu dapat satu diskon. Sampai iklan media cetak elektronik, ini maksudnya iklan media cetak elektronik itu dilakukan seperti radio dan televisi gitu ya, sama ini itu ya. Selanjutnya media promosi online.
Mungkin di bab ini sangat panjang ya, karena banyak media promosi yang harus dijelaskan secara rinci. Dan apabila kalian ingin lebih mengetahui, kalian bisa baca buku paket PKK kalian di rumah ya. Media promosi online itu yang pertama adalah media sosial. Jadi seperti yang kalian tahu, media sosial itu tempat para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, ciptakan konten, membuat webpage pribadi, ya, seperti itu. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, online. Tidak perlu lah Ibu jelaskan, kalian sudah mengerti. Menggunakan itu bisa digunakan dalam promosi online, dalam produk apapun yang kalian mau. Menggunakan situs pencari Google untuk blog atau website. Jadi kalau kita mencari barang atau apapun bisa lewat Google ya, lewat Google. Jadi atau blog atau website. Jadi situs Google menggunakan SEO ya, Search Engine Optimization atau optimalisasi mesin pencari. Jadi seperti itu. Ini tujuan SEO itu meningkatkan volume traffic kunjungan pengguna internet. Kita ketik apa? Misalnya kalian lagi mencari HP Apple berapa, tetap ada ya. Meningkatkan kualitas traffic kunjungan calon konsumen. Dia sudah tahu mempertahankan kedua jenis traffic sebelum secara berkesinambungan ya. Sampai dengan blog dan website untuk bisnis. Ada konten, bahasa konten ya. Konten itu apa sih? Ya, konten itu topik ya yang diposting dalam bahasan atau mengenai teknologi, fashion, produk berbagai macam. Kalau bahasa konten itu nada ya. Itu biasanya orang yang berbahasa konten yang dia mempunyai nilai jual dari komunikasinya. Coding ini bahasa pengkodean yang biasanya dimengerti oleh programmer ya. Jadi membuat program, masih membuat blog, website gitu ya. Terus daftar konten itu ya. Daftar konten itu ada beberapa konten yang pernah diposting oleh pemiliknya gitu. Homepage menjelaskan isi daftar dasar situs web. Kalau rating itu jumlah pembaca atau pengikutnya itu kelihatan. Waktu ya terhadap jumlah pengunjung ada berapa banyak gitu ya. Interaksi pengguna, dia memberikan komentar. Kadang-kadang ada yang berkomentar menyukai atau tidak. Sampai search engine menggunakan mesin pencari tertentu. Misalnya ada kata-kata yang kita tidak mengerti. Selanjutnya itu marketplace. Ini salah tulis nih, marketplace ya. Pasar di jagat internet. Waduh, di jagat internet tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Jadi melalui situs ya, kayak website gitu ya, kalangan yang mulai menyukai belanja dengan secara online ya. Jadi berbelanja online itu apa sih untungnya gitu, bisa dilakukan dimanapun dengan mudah ya. Jadi marketplace ini tempatnya pertemuannya, tempatnya tercipta transaksi jual beli, banyaknya belajar dari sama penjual, keamanan bertransaksi ya, bisa memanfaatkan promosi gratis, memiliki daya tarik ya dari marketplace. Sistem otomatisasi administrasi transaksi memudahkan pengawasan penjual ya, karena ada marketplace-nya. Yang kelima YouTube ya, YouTube ini ada YouTube video, ada channel, ada YouTube advertising ya. Jadi kalau YouTube video menyimpan video-video, mungkin videonya dikonsumsi oleh orang lain ya. Misalnya kalian mau menjual satu produk bisa, atau enggak kalian bikin tutorial apa gitu, bisa masukin ke dalam channel ya, channel YouTube. Tempat mengelola konten video yang kita unggah untuk dikonsumsi halayak ramai. Dan channel YouTube ini sangat memberikan